Sobat Bahari, ketemu lagi di Bahari Bandung. Hari ini masih bareng Manda dan Papi Uyung. Pas ya, kita masih akan membahas fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang terjadi di Bandung hari ini. Ada apa aja sih? Bentar. Apa, Pi? Nama kita Bahari ya, warteg banget kan. Tapi kenapa kita selalu ada Di tempat yang di tempat tidak warteg yang gitu. mewah banget, mewah-mewah gitu. Kayak kemarin di Glasgow, sekarang di Harlem. Kenapa, Pi? Ini semua karena Papi sih sebenarnya. Nggak juga, maksudnya gini, kayaknya ini banget ya. Beda banget gitu dengan nama Namanya yang tuh Bahari gitu Bahari kan, banget, warteg gitu ya. warteg, tapi kita selalu munculkan resto-resto yang siap dikunjungin. Siap dikunjungin. Nah ini sekarang di mana coba? Ini di Harlem, Jalan Aceh, depan Amarosa. Benar banget. Pokoknya siap-siap yang mau nanti bukber, Ya. bentar lagi bulan puasa loh. Lagi bulan puasa, Pi. Makanya. Ajakin teman kantornya, keluarganya, doinya boleh Nah. buat buka bareng di sini. Ya. Karena apa? Karena di sini makanannya juga enak-enak banget. Western ada ya. Komplit. Pizza, tadi pasta, terus dessertnya juga komplit banget. Minumannya enak-enak banget. Papi minum apa hari ini? Cappuccino. Cappuccino. Kalau aku teh banget anaknya. Jadi ini kayak artisan. Kita emang kopi versus teh deh. Yes, Dari nggak dulu. masalah. Yang penting nyambung ya, Pi. Gimana Man, hari ini Man? Hari ini diawali dengan hari yang panas ya, Pi ya. Iya. Hari yang haredang, tapi cuacanya cukup enak dan aku nggak tahu nih sore-sore bakal hujan atau tidak gitu ya guys ya. Cuman udara akhir-akhir ini bikin muka aku kering dan jerawatan, Pi. Kamu mancing-mancing ini ya produk skincare. Enggak. Jadi ini curhat Iya, pribadi iya. aja. Kalau Papi gimana hari ini? How do Ya, you think? Kumaha menurut Papi? karena gini kemarin-kemarin kan hujan terus, bahkan ada di itu loh yang di Rancaikek, denger nggak? Apa tuh? Yang angin puting Oh beliung iya, ngeri ya? aduh, kasihan pisan. Temen aku tuh ada yang kerja di KHTX, tapi untungnya KHTX-nya bukan yang di situ, Pi. Ada dua, satu di Cimahi, satu yang di Bandung Timur itu kan. Jadi aku kayak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena di sekitar itu semua pohon-pohon pada tumbang. Waduh, iya bener. Jadi rumah rusak, Iya. ya kan? Bener-bener kayak tornado kan, Pi. Iya. Serem banget loh. Aku Kasihan kira lah. nggak Ya ada mudah-mudahan gitu. nggak ada korban jiwa ya. Amin. Aku nggak baca beritanya lebih lanjut sih, cuman ya, aduh, emang cuaca katanya bakal ekstrim juga sih Ya, ya kesini. Tapi kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Oke, Papi kumaha hari ini belum cerita. Hari ini oke. Hari ini oke. Jadi kita mulai lagi Wah, asik. bisnis Ya. atau kerjaan-kerjaan yang Yang kemarin sempat tertunda tertunda ya. Oke, a day in my life dulu dong, Pi. Papi bangun tidur teh ngapain? Jika Anda pengen tahu meren orang-orang tuh. Iya, bangun tidur antar anak. Waduh, baik sekali ngantar anak. Sayang Terus anak, sayang udah anak. gitu mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Oke. Biasa aja lah standar. Oke, agendanya memang apa aja, Pi, hari ini? Selain kita ngobrol. Ya ada beberapa Meeting. meeting lah yang harus ditemuin. Sibuk guys, pasti ya. Oke. Oke. Ya, dan hari ini pun kita punya beberapa info-info ya seputar Bandung ya guys. Yang paling lucu mah ini ada Naon tah, narasi perampokan, Pi. Kebayang tuh naon narasi perampokan. Budak zaman ayeuna, Pi. Dahsyat, Pi. Cerita man. Jadi ada seseorang bernama Raka. Si Raka ini tuh bikin skenario, kebanyakan nonton film kayaknya dia baca komik kali ya. Jadi dia tuh ceritanya baru tiba di stasiun Kecich ya guys ya, kereta cepat ya guys. Terus dia tuh pengen memesan kayak taksi online gitu. Dan dia tuh kayak tiba-tiba bikin pengakuan gitu kalau dia tuh dirampok. Dan dia nelpon orang tuanya kayak minta tebusan 20 juta. Yang nelpon dia juga. Dia juga. Terus? Agak aneh ya. Terus akhirnya si orang tuanya mentransfer ke anak itu 20 juta. Nah, ditilik-tilik lah setelah diselidiki ternyata saksi-saksi di sana tuh nggak ada yang ngeh. Emang ada ya kejadian kayak gitu. Ternyata itu palsu. Nih, Man, itu ya Man ya. Satu mungkin nih akhlak. Nggak ada akhlaknya. Itu anak nggak ada akhlak. Kurang ajar banget. Dia nggak tahu impactnya ya. Impactnya itu bukan hanya duit kan. Iya, Emang tuh- nama-nama jadi jelek, kecitsnya jadi jelek Ya. gitu ya, kayak tempatnya Terus gitu. itu kalau misalnya orang tuanya punya penyakit jantung, Aduh, bisa jadi Ya kan? ini serangan tiba-tiba nah, tuh. terus emang sih itu kenapa coba? Itu tuh Kenapa? terjadi satu yang kata kamu tadi gara-gara kebanyakan nonton medsos, Bener. film, ya kan? Tapi yang lebih bahayanya lagi apa coba? Sekarang itu banyak sekali telepon-telepon gelap, Man. Aduh, oh iya, Pi. Mereka belajar dari sana. Telepon-telepon gelap yang misalnya
pinjol nggak jelas. Pinjol nggak jelas, mau ngehipnotis Nah, kita, hipnotis gitu-gitu ya. apa nih penipuan-penipuan yang kayak gitu, yang Tapi sering dapat kayak gitu. saya sering dapat telepon kayak gitu, Wih, cuman ngeri ya, sama ya udah kalau kayak gitu mendingan di close aja, jangan diangkat. Tipsnya gitu ya, jangan diangkat ya. Karena takutnya kan nanti satu mereka yang apa hipnotis itulah, atau misalnya memberitakan kabar-kabar yang kayak gini nih, Iya, bener ya kan? Anaknya di ini, anaknya apa di Iya. tahan lah atau narkoba lah, apalah segala macam lah, gitu Iya, kan? iya. Nah, itu bikin kita jadi apa? Jadi satu emang wasting time. Kedua juga bikin jadi masalah Jadi kan. masalah, jadi kepikiran. Nah, kepikiran mendingan udah jangan diangkat atau misalnya diblok aja udah. Sekalian blok aja Blok ya. aja udah. Nomor tidak dikenal gitu ya. Nomor dengan dikenal diblok. Karena gini kalau kita emang mereka perlu sama kita, pasti mereka akan WhatsApp lah minimal, WhatsApp atau SMS minimal. gitu ya minimalnya guys ya. Nah itu. Saya pernah cari tahu sih sama orang-orang yang di apa di cyber ya. Kenapa mereka mainannya di GSM? Kenapa? Karena kalau di GSM itu tidak bisa, ada yang bisa terdetek, ada yang bisa enggak. Karena nomor-nomornya bisa acak, Bisa acak random ya. Oh, Nah, tapi kalau misalnya lewat WA itu bisa ketahuan, man. Ketahuan karena dia kasih email kan. Betul nggak? Kalau GSM atau apa nomor Nomor GSM telepon, gitu. nggak perlu harus ada itu. Oke. Nggak usah perlu ada apa? Email. Dan lain-lain ya Pi ya. Oh gitu guys. Tapi ya sih hati-hati ya. Maksudnya telepon-telepon gelap gitu kayak gini pun. Tapi kan ini bukan telepon gelap ya Pi ya. Telepon dari anaknya sendiri. Karena dia belajar dari telepon gelap. Oh, Iya kan? terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari situ gitu. Ada-ada Jadi aja semua ya. bisa melakukan. Bener banget. Tapi ini kurang ajar banget. Tapi ada kemungkinan nggak Pi memang orang tua itu kayak pelit nggak pernah ngasih jajan. Kalau Papi Enggak gimana? lah, enggak lah. Sama- Enggak sama lah, anak enggak. pelit nggak Pi? Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Itu kayaknya masalahnya masalah apa? Emang akhlak ini. Oh, nggak ada akhlak guys. Wah. Dia nggak nyadar impact-nya tuh ke siapa coba, Man? Macem-macem Pi. Ke Ini CIC. jadi kena. Ya kan, ke orang-orang security di sana. Yes. Ya kan? Ke orang tuanya juga. Dan Mending dia, orang tuanya lagi ada duit, kok enggak? dia nggak expect ini viral. Hmm, Dan ternyata, goblok ya. Bener-bener. iya guys. Jangan gitulah sama orang tua lah, nanti jadi maling kundang ya guys ya, jangan. Itu tadi satu kisah yang cukup viral lah ya, dari Raka ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Anak Bandung. Kayaknya, Kita cek yuk. yuk kita datengin nih Pi. Kita datangin. Jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu Pi. Menarik. Jangan-jangan dia tahu-taunya sutradara kan nggak tahu kita ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau script writer guys. Nah Pi ada lagi Pi berita berikutnya. Ini juga sebenarnya cukup jadi buah bibir lah ya perbincangan akhir-akhir ini mengenai Dago Elos. Papi tahu sesuatu yang terjadi di situ? Ya. Pernah dengar sih. Ya. Ada sebuah apa ya kayak sengketa lah bisa Ya, dibilang. antara X dan X gitu. Antara X dan X, di mana satu tidak terima karena di situ memang adalah sebuah pemukiman juga gitu. Dan katanya mau dijadiin hotel ya nggak terima lah Pila. Aku kalaupun aku tinggal di situ kayak ada solusinya nggak nih? Apakah bisa direlokasi kemana? Terus Sebenarnya seperti apa? step gitu. ke satu itu kan pergantian lahan kan. Misalnya relokasi istilahnya. Iya. Relokasi kalau itu tanahnya pemerintah. Relokasi. Dia pemerintah wajib memberikan apa tempat yang Tempat yang lain, baru, yang iya. baru untuk masyarakat itu. Kedua, kalau misalnya yang emang tanahnya itu tanah masyarakat sendiri, misalnya tanah mereka sendiri, ya harus pergantiannya harus jelas. Yes. Nilai pergantiannya harus benar gitu, prosesnya juga harus benar gitu. Iya. Dan masyarakatnya juga dikasih tahu ini bakal dijadiin apa. Sebenarnya udah dikasih tahu tuh Pi, katanya bakal jadikan hotel gitu ya kalau nggak salah ya, sebuah tempat buat ya istilahnya buat nyari duit juga ya, Ya, hotel ya, gitu ya. kan, usaha gitu kan. Tapi ya tetap aja mungkin karena kurangnya sosialisasi dari sebelumnya, terus tidak ada solusi yang mungkin nyata gitu buat para pemukim di situ. Man. Akhirnya jadi Ini bentrok. sebenarnya gini, Man. Ini tuh complicated, Man. Satu sisi ya, nggak apa-apa ya, aku mewakili pengusaha ya. Nggak apa-apa dong Pi. Nah, satu sisi kita tuh ingin mengembangkan kota Bandung ini menjadi kota destination wisata. Otomatis kan dibutuhkan hotel dan segala Betul macam. banget. Ya. Kedua, pemerintah juga harusnya ya kan kalau ini emang devisa buat mereka. Meningkatkan PAD ya. Betul, Nah, iya. harusnya juga mereka juga ini bakal Potensial. potensial. Dan masyarakat juga
yang emang ya, sorry ya kalau misalnya salah nih. Yang emang kalau misalnya sudah menerima pergantian pergantian dari lahan yang mereka beli atau mereka nggak ambil, Ya. ya otomatis juga harus udahlah gitu kan. Nah, Iya sih. tapi kalau emang tidak sesuai dengan komitmen atau apa Iya, ya harus menolak lah. Harus menolak. Harus menolak Iya. gitu. Misalnya nggak sesuai dengan kesepakatan, harga yang harusnya misalnya 10.000 misalnya ya jadi 5.000 misalnya gitulah. Iya. Ya itu harusnya Kesepakatannya harus jelas jelas, dulu dan dieksekusi sesuai dengan kesepakatannya sudah ada ya Pi ya. ya. Intinya kayak gitu. Tapi Papi setuju aja nih kalau misalkan satu area ya dibangun tempat kayak hotel gitu ya. Asal jelas gitu ya. Asal Pi, ya? jelas, satu jelas, perizinannya juga jelas, ya kan. Terus mereka itu membuat itu tuh udah sosialisasi apa belum gitu kan dengan masyarakat sekitar. Karena gini, di mana satu ekonomi tumbuh di satu titik ya, itu impact-nya buat lingkungan itu. Pasti kena Misalnya juga tuh gini, lingkungan itunya ya. misalnya gini ya, Gimana Pi? Amanda punya rumah di mana? Cicendo. Cendo. Nah, Cicendo nih, dekat Cicendo itu dibikin misalnya satu area nih untuk Untuk wisata. Ya. Misalnya ada hotelnya, ada kafe, ada kuliner apa segala macam, ya kan? Oke. Sedikitnya Amanda di daerah sana bisa ikut berbisnis kan. Misalnya buka apa, pasti yang akan diduluin orang sekitar kan. Betul banget. Apalagi kita berkonsep misalnya. Udah mau ngadain apa Iya. kan. Nah, sekitar itu bisa kena imbasnya harusnya. Ya di dekat rumahku sih paling kupat tahu ya Pi. Hotel mah nggak bisa di situ soalnya emang daerahnya udah daerah kayak seberang rumah sakit mata nih. Seberangnya kupat tahu, baksa mah udah. Enggak, sebenarnya ya itu kembali lagi Iya, ke iya, pemerintah menata kotanya. Nah itu dia. Iya kan? Menata kotanya. Tata kota juga ternyata menjadi suatu hal yang harus dicermati Ya. akhir-akhir ini. Ya betul banget. Kalau di daerah-daerah sini sih ya seberang kita udah Marosa, Ya. ini Harlem ya Pi ya. Gue cerita nih ya, Mm. di Jogja nih Di Jogja ada satu kawasan nih, yang dulu maaf ya orang kesana aja males. Oh gitu Pi? Ya males banget. Udah kumuh, nggak enakeun apa. Nah terus dikemas lah. Di situ dijadiin kawasan tempat ngopi, ya kan? Atau kawasan anak-anak muda sama pengusaha-pengusaha sekitar, oke, pengusaha oke. lokal. Pengusaha lokal, Mereka ya. bikin lah gitu. Impact-nya dia apa coba? Jadi Si warga sekitar bisa buka warung, buka apa segala macam, maksudnya malah Jadi di ganggang, destinasi juga. ganggang itu jadi keren, Jadi keren. bersih, jadi apa segala macam gitu. penting bisa sih kayak gitu bener ya. Jadi selain tata kota ya bener-bener itu harus diurus Iya. gitu, tempatnya. Karena ya itu Harus ada yang ngeh gitu. sama-sama integrated lah Ya mereka. dampaknya ke semuanya juga. Ke semuanya, betul. Jadi jangan Correct, sampai Pi. ada gini orang mau ngebangun, punten ya, dihambat, ini segala macam. Iya. Segala macam pada ikut serta di situ, kayak misalnya maaf lagi nih masyarakatnya, pemerintah kecilnya di sana, Ya. atau misalnya organisasi-organisasi lain, ya kan. Maksudnya jangan sampailah semangat bagus yang dilakukan oleh para pengusaha dan investor untuk membuat sesuatu jadi terhambat. Tapi juga sih pengusaha dan investornya harus tahu diri juga, Iya. jangan asal kebablasan. Betul, saling Melanggar penting banget atau ini apa ya. gitu. Betul banget guys. Karena memang yang gini tuh ya jadi masalah yang mungkin never ending problem sih kalau menurut Ya. aku. Jadi emang bener-bener harus tertata dengan baik. Ini gimana menyelesaikannya kayak gitu ya. Oke, itu kalau seputar Dago Elos, kita mah cuma berharap aja semoga ketemu titik terang lah buat semuanya ya. Jadi semuanya sama-sama baik, sama-sama nyaman, sama-sama sukses gitu ya Pi ya. Ya, untuk Bandung yang juga jadi lebih baik lagi pastinya. Dan Pi, menyambut ini Pi, Ramadan Pi. Persiapan Papi apa nih menyambut Ramadan, ada yang dilakukan nggak sama Papi dari sekarang gitu? Apa ya? Ya paling apa yang bisa kita kerjakan lah ya. Ya. Emang kebetulan juga kita ada beberapa bisnis yang ada hubungannya juga dengan Ramadan sih. Apa Pi? Spill dong. Ya kalau kita mah kan lebih ke bukan ada bisnis yang emang nggak di sini, ya kan? Oh nggak di sini di Nggak mana? di sini. Kita bisnisnya emang ada di negara luar. Jadi Keren. kebetulan emang bisnisnya pun ada hubungan dengan agama lah ya. I
sih? Ada agama tuh maksudnya, Kayaknya aku tahu deh. ya kan? Iya, iya, iya. Maksudnya kita ekspor makanan Indonesia ke negara Middle East, Keren nih. Saudi. Itu contoh makanannya apa aja tuh? Makanan siap saji. Siap saji. Jadi kayak misalnya ada nasi rendang, Oke. nasi ayam, yang emang lidahnya buat orang Indonesia. Oh. Jadi bukan buat orang Arab sih, Iya, iya, buat iya. orang Indonesia yang ada di sana. tinggal di sono. Yang tinggal di sana atau yang sedang melakukan umroh dan haji. Mungkin kangen sama masakan Indonesia kan, jadi udah nggak perlu susah sekarang mereka. Kita udah siapkan di situ makanannya. Wih, asik nih. Kayaknya Ramadan bakal lebih gacor ya. Insya Allah. Insya Allah ya, Pi ya. Gacor ya. Gacornya sih di bulan haji. Bulan haji. Bulan haji. Bener banget pasti ya gacornya gitu ya. Oke, mungkin di spill dikit boleh kali Pi, apa namanya nih biar orang-orang yang nonton ini pada tahu, oh ini punya Papi Uyung. Iya. Kalau brand sih ya, mungkin nggak penting sih ya. Penting. Karena Pi, karena kan kita yang munculin tuh emang makanan siap sajinya. Makanan siap saji untuk jamaah Indonesia di Jamaah sana. Indonesia di sana. Namanya tetap lah ada sekitar BDG. Oke, ada Gitu. BDG-BDG-nya guys. Jadi Jadi- kalau kalian beli ternyata di sana nih, nasi rendang ada BDG-BDG. Ada ini loh, Man. Apa, Pi? Man, Apa? ada ide juga, Man. Apa? Gue tuh kemarin keidean ya. Kepikiran apa, Pi? Sok ya, sekarang Man, kalau papi ke sana, itu kan yang orang pulang dari masjid ya, pasti gabut dong. Pasti. Di hotel teh gabut gitu ya. Rek naonnya Nah, gitu. mereka butuh apa coba? Apa? Cemilan. Wah, Nah, ide cemerlang. Ini kalau misalnya ada anak-anak UMKM di Bandung atau anak entrepreneur yang berbisnis cemilan, ini peluang loh. Bener, Peluang. dipaketin juga sama makanannya bisa ya. Ya, jadi gini, mereka butuh yang kayak gitu-gitu karena cemilan-cemilan di sana kan ada aneh. Apa biasanya sih di sana kurma? Selain Ya, bisa kurma. Selain kurma apa Terus aja sih? ya cemilan-cemilannya teh yang apa sih yang Bisnis gitu. enggak, atau enggak. daku Jadi atau apa? Eropaan gitu. Oke, mungkin kurang cocok sama lidah-lidah kita Iya, yang maksudnya- biasa sama keripik singkong ya. Ya, kan orang Indonesia mah emang butuh krauk ya. Kiripik, guys. Nah, krauk-krauknya misalnya apa? Manis, pedas, Manis, pedas. asin. Nah, pedasnya Iya. udah ada level-level. Betul, Nah, Bandung banget. itu butuh banget mereka sebetulnya. Yes. Butuh banget. Nah, makanya kita sekarang lagi pikirin nih, Man. Gimana caranya kita bisa kirim itu gitu. Ditunggu Pi itu. Ya. Kali jadi inovasi terbaru gitu ya. Mungkin sesi Kirim cemilan. ini yang paling keren sih kalau kata saya itu tuh ngebahas itu. Ngasih. Jadi kalau emang ada pengusaha-pengusaha Iya. di Bandung yang ini, kita bisa hubungi kita ya. Boleh langsung hubungi komen-komen juga Ya, tanya-tanya. di komen aja. Boleh banget ya. Benar, Pi, ya? di komen, di komen. Mau lewat IG kita juga bisa ke Papi Uyung langsung atau mungkin lewat Ya. IG aku kayak tanya-tanya dulu nih gimana nih caranya. Bisa, misalnya bisa. Punya usaha-usaha seperti itu. Ini Iya. maksudnya buat starting gimana caranya kita nggak hanya main di lokal, Yes. tapi juga ekspor. Langsung ekspor keluar. Itu mantep banget. Dan Papi ini sekaligus membuka peluang juga loh buat para UMKM loh, Pi. Itu adalah hal yang menurut aku kayak bener-bener beramal Ya, 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 ibadah yang sangat baik gitu loh. Sayang kan ini peluang bagus. Sekarang gini, kebayang nggak? Jamaah haji itu yang datang tiap tahun, Man, itu totalnya itu 226.000. Oke. Atau let's say 250.000 dengan petugas lah ya. 250.000. Kamu tahu nggak yang umroh berapa? Nggak tahu. Aku nggak pernah lihat. Yang datanya. umroh itu 10 kali lipatnya. Berarti 2,5 juta orang Oh my god, dari Indonesia. dari Indonesia doang. Belum Serius? dari Malaysia, Banyak dari mana? banget tapi Iya. ya. Aku baru tahu loh jumlah datanya tuh Iya. sebanyak itu loh. Ya, karena itu udah emang kuota kan? Iya, Itu kuota. iya, Jadi kebayang nggak? Kita udah punya market di sana. Ada banget marketnya nyata guys. Dan gak 1-2 biji doang gitu, banyak Betul. gitu orang Belum ya. diaspora. Oke. Diaspora tuh orang Indonesia yang tinggal di Tinggal sana. di sana. Itu bisa mencapai sekitar 50 sampai 100.000 orang. Dan itu big business loh. Ini chance banget. Pi. Ya, itu market Ini banget. harus bener-bener sama Papi di Ya. biar semua Maksudnya bisa. ini peluang juga buat kita nih, buat teman-teman sobat Bahari semua, ya. Kalau emang punya bisnis cemilan, kayaknya boleh deh kita ngobrol Cemil kapan-kapan. Bandung. Boleh banget ya. Jadi boleh komen-komen atau langsung kontak reach ke kita aja Yes. juga bisa banget Ya. guys. Ih seru banget ya kalau udah ngomongin tentang bisnis ya Pi ya. Ngomongin Bandung itu kayaknya nggak ada habisnya ya Pi Iya, ya. iya, betul-betul. Cuman emang yang namanya kita ngomongin Bandung ya balik lagi lah ke rekomendasi gitu ya tempat-tempat. Kalian bisa mampir ke tempat kita hari ini ada di Harlem guys.
ada kopi-kopi, teh-teh, lalu makanan-makanan yang emang menurut aku juga enak-enak banget. Dan next episode juga kita bakal di Harlem lagi ya, Pi ya? Mungkin. Ya, mungkin ya. Karena sekarang kita banyak banget yang mau. Banyak nih. Kita bakal keliling-keliling, mungkin someday di Warteg Bahari, Pi. Iya, nah itu yang saya tunggu. Yang pokoknya catnya warna hijau ya. Sabari makan rendang lah, boleh lah ya, Pi ya. Kayak Ayo. gitu. Ya, dan pastinya buat episode kali ini mungkin kita bahas cukup lah sampai di ranah ini. Next episode bakal lebih seru lagi, kita mungkin akan banyak bahas kafe-kafe juga, Pi, nanti di next episode ya. Ini akan dibahas nih, Mau dibahas nggak? dikit. Durasi tuh. Dikit. Durasi. Dikit. Oke, satu topik guys tentang Ramadan. Ya, Yaitu pastinya semuanya naik. semuanya naik. Dan sekarang udah naik. Dan sekarang sudah Nah, sedikit-sedikit naik. beras naik. Aku nyari beras rare banget nih sekarang. Jadi sekarang udah Mau nggak sih. hanya naik, tapi susah. Susah. Ya. Oke. Oke, udah gitu aja lah Ya. teasernya. Next episode lah guys, kita bedah lah ya. Oke, kalau gitu di Bahari kali ini Manda pamit. Papi Uyung juga pamit. Kita ketemu di next episode. Dadah.